Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, salah satu jabatan yang mulia menurut Islam yaitu hakim. Ia mulia karena keberadaannya akan membuat masyarakat tentram dan damai. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim harus mengetahui etika dan adab-adabnya. Karena itu, Islam telah menetapkan persyaratan yang ketat untuk seorang hakim, baik berupa fisik maupun non-fisik. Di antara syarat dan adab seorang hakim antara lain, pertama, hendaknya berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui orang dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. Kedua, karena jabatan hakim resikonya tinggi, seseorang tidak boleh berambisi mendapatkannya. Barang siapa yang berambisi terhadap jabatan itu, ia tidak akan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah akan mencabut keberkahan dari akal dan hatinya. Sebagaimana Rasul bersabda dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dijadikan hakim di antara manusia, maka sesungguhnya dia disembeli tanpa menggunakan pisau. Hadis riwayat Ahmad nomor 7145, Abu Daud nomor 3572, Tirmizi nomor 1325, dan Ibnu Majah nomor 2308. Kemudian yang ketiga, memahami hukum Islam dengan baik. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau menghukum antara mereka menurut pengaturan yang diturunkan Allah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Orang Islam yang fasik masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehannya menjadi hakim. Namun yang lebih utama dalam mengatasi polemik yang terjadi, diterapkan persyaratan lain, yaitu seorang hakim harus bertindak dan memiliki sifat adil meskipun terhadap dirinya sendiri. Keempat, memiliki panca indera yang normal, baik pendengaran dan penglihatannya. Seseorang yang rusak penglihatan dan pendengarannya tidak akan dapat menjalankan fungsi dan kompetensinya sebagai hakim. Mata dan telinga merupakan alat yang vital bagi hakim untuk melihat, mengamati, dan mendengar berbagai alat bukti dan peristiwa yang terjadi selama persidangan. Persyaratan-persyaratan di atas diperlukan guna terselenggaranya peradilan yang berwibawa, objektif, dan berorientasi kepada tegaknya supremasi hukum hingga akan melahirkan kepastian hukum dalam syariat Islam. Kelima, harus memperhatikan dan meneliti setiap kasus. Keputusan yang tergesa-gesa bisa mengakibatkan kekeliruan. Jika ini terjadi, berarti ia telah menghilangkan hak seseorang dan memberikannya kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Keenam, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan sedang marah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hakim dilarang memutuskan perkara putusan antara dua orang ketika marah. Ketujuh, tidak segan dengan orang yang bersengketa, melainkan tetap harus bersikap adil. Hakim tidak boleh menerima pemberian dari orang yang sedang berperkara, yang ada kaitannya dengan perkara atau yang sedang ditangani kasusnya. Kedelapan, tidak memberikan keputusan sebelum mendengar laporan dari kedua belah pihak. Sebuah keputusan yang hanya berdasar pada satu pihak merupakan tindakan kejahatan dalam pengadilan. Rasul juga bersabda, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa, maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua. Dengan demikian, kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. Kemudian Ali berkata, setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Begitu pentingnya kedudukan seorang hakim, begitu pentingnya kedudukan dan jabatan ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan ada dua golongan hakim, yaitu satu di surga dan dua lainnya di neraka. Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan, maka ia di neraka. Niscaya kami akan mengatakan, sesungguhnya seorang hakim apabila berjihad,
dia akan berada di dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2306. Sobat Muslim, demikianlah beberapa syarat dan adab-adab menjadi seorang hakim di dalam Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari informasi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.